apa sih selain bullying, tentu saja terhadap mental anak-anak yang mengetahui bahwa ada kasus besar yang dihadapi orang tua. Iya, ya tentu anak menjadi tertekan, trauma dan ya tidak berdaya dan kemudian juga bisa menjadi depresi. Nah, kalau depresi ini juga kalau tidak mendapatkan treatment psikologis itu juga ya bisa melakukan tindakan-tindakan yang nekat dan sebagainya. Iya. Tapi kalau Kak Seto sendiri sudah bertemu secara langsung dengan keempat anak-anaknya? Belum. Justru kami akan bekerja sama dengan Biro Psikologi Polri untuk menemui anak tersebut. Tapi saya juga kan habis ini masih ada pertemuan nasional Forum Perlindungan Anak juga dari berbagai provinsi juga datang ke Jakarta. Nah, mungkin kami selesaikan sampai hari Minggu, ya mungkin mudah-mudahan hari Senin sudah bisa menemui. Tapi mohon maaf Kak Seto, tapi diizinkan sama beliaunya sama Pak Ferdi Sambo. Iya, dengan dan juga sudah berjumpa dengan Ibu Putri. Ya, mungkin dalam waktu dekat juga ya, karena paling tidak dari salah satu sudah mengizinkan. Nah, kalau satunya juga mungkin nanti melalui lawyernya, kalau memang cukup melalui telepon, saya kira juga bisa dilakukan. Kak Seto, kita tahu bahwa ancaman hukumannya begitu berat sekali ya. Iya. Resiko apa sih selain mental pasti jelas tertekan, kemudian tidak berdaya, bullying yang kita harapkan juga tidak mereka dapatkan. Kami sangat berharap sekali tidak ada bullying melalui media sosial ya. Tapi resiko apa lagi yang bisa didapatkan oleh anak-anak ketika harus lama terpisah, kemudian ada kasus yang dihadapi orang tua? Iya, keterpisahan dengan orang tua, khususnya saya kira justru yang paling kecil ya. Makanya ini sebetulnya sudah selalu kami sarankan dan sudah juga dilakukan di beberapa kasus yang pada warga negara biasa. Itu kalau ada anak di bawah usia 3 tahun, apalagi yang masih selesai bayi lah begitu, mohon tetap bersama dengan sang ibu, manakala ibu harus dipidana dan harus menjadi narapidana. Kan itu ada yang bayi begitu. ya, Kak Seto, Iya, betul. Jadi mohon tetap bersama ibu dan tentu juga diberikan fasilitas bukan untuk sang ibu tapi untuk sang bayi ini. Demi kepentingan terbaik bagi anak dan pemenuhan hak anak. Gitu. Oke, jadi artinya meminta semacam apa ya? Kita tidak bilang perlindungan istimewa, tapi apa ya, buat sang anak ya, karena masih 1,5 tahun. Yang artinya sang anak masih akan terus bersama dengan ibunya. Iya, karena itu selain dampak positif bagi sang bayi, artinya tumbuh kembangnya juga baik, itu juga dalam penelitian di berbagai negara yang juga melakukan hal seperti itu, dampak positif bagi sang narapidana ibu ini adalah tingkat residivismenya itu akan sangat menurun. Yang artinya, ya apakah ada sel khusus seperti itu akan meminta seperti itu atau gimana? Ya itu masalah teknis ya, silahkan diatur. Tapi secara mohon maaf, tapi secara mental atau secara psikis seorang ibu apabila mengalami masalah yang sangat besar, apakah anak juga akan ikut terpengaruh? Karena kan anak tidak boleh terpisah dari ibunya. Iya, kalau terpisahnya maka sangat terpengaruh. Tapi pada saat dekat dengan sang ibu kan ada attachment, kelekatan yang perlu terus dipelihara pada saat-saat awal ini supaya tumbuh kembangnya juga lebih mantap, percaya diri dan sebagainya, maka sebaiknya tetap bersama ibu. Dan bukan hanya kasus ini, semua kasus di mana kalau ada seorang ibu yang tersangkut masalah pidana dan harus dipisahkan dengan bayinya, mohon ada hak bayi untuk bisa bersama sang ibu.